Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi. Kajian kita yang lalu yang kita ambil dari kitab Al-Qiyamatul Kubra telah menceritakan pada kita bagaimana perjalanan umat manusia di saat mereka, mulai dari mereka dibangkitkan sampai mereka masuk ke dalam neraka dan sampai orang-orang mukmin melintasi sirat. Seperti yang telah kita singgung bahwasanya sebelum sirat ataupun jembatan atau titian itu ada tempat yang gelap. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya hanya bagi orang-orang mukmin. Adapun orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah terlebih dahulu masuk ke dalam api neraka karena mereka mengikuti Tuhan yang mereka sembah semasa di dunia. Mereka menyembah Tuhan selain Allah. Yang menyembah matahari akan dibawa mengikuti matahari masuk ke dalam neraka. Yang menyembah bulan akan mengikuti bulan yang dia sembah dan bulan akan menuntun mereka masuk ke dalam api neraka. Demikian juga berhala-berhala yang mereka sembah. Termasuk mereka menyembah Firaun. Ketika tersisa, maka tersisalah orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Adapun orang-orang mukmin mereka tetap berjalan ya menuju ke depan, go ahead, terus berjalan menuju surga. Hanya ada yang melintas di atas jembatan itu dengan sangat cepat, sekejap mata, ada yang bagaikan sebagaimana cepatnya tiupan angin, kencangnya tiupan angin, ada yang seperti kecepatan berkuda, ada yang kecepatan berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terkadang tergantung, kemudian mereka jatuh bangun dan seterusnya. Ada di antara kaum muslimin yang dikait oleh pengait ya sehingga masuk neraka dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Ya. Yang berhasil melintasi sirat inilah orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang akan masuk ke dalam surga. Adapun selebihnya baik orang kafir yang lebih dahulu masuk ke dalam api neraka tidak melalui sirat titian, ataupun orang-orang mukmin yang sempat meniti sirat tapi akhirnya jatuh ke dalam api neraka, ya, kita akan kaji satu persatu. Yang pertama kita akan kaji masalah
neraka. Itu babul awal an-nar, yaitu neraka. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana nasib orang-orang yang masuk neraka. Bagaimana nasib orang-orang masuk neraka, baik orang-orang kafir yang lebih dahulu masuk ke dalam api neraka karena mengikuti Tuhan yang mereka sembah selain Allah, maupun orang-orang mukmin yang dia terjatuh dari sirat, terjatuh dari jembatan. Bagaimana pula nasib mereka. Jadi kita akan pelajari dahulu ya, bagaimana penghuni-penghuni neraka, bagaimana neraka itu sendiri, bagaimana jenis-jenis azabnya, bagaimana penghuninya, apa saja yang menyebabkan seorang itu masuk dalam api neraka, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas. Berikutnya nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana pula perjalanan orang-orang mukmin yang sudah berhasil melintasi sirat. Mereka berjalan menuju surga, negeri abadi mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Sekarang babul awal, yaitu an-nar. Bab pertama itu api neraka. Tamhid ta'rif wal biyan. Definisi dan penjelasan. An-nar hiya ad-darul lati a'addaha Allahu lil kafirin bih. Neraka adalah sebuah tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutamarridina ala syar'ih, mereka-mereka yang berani lancang melanggar syariat Allah. Al-mukadzibina li rusulih, dan orang-orang yang berani mendustai para utusan-utusan Allah ataupun rasul-rasul Allah. Wa hiya 'adzabuhu alladhi yu'adzibu fihi a'da'ah. Itulah azab yang akan dijadikan siksaan yang akan mengazab musuh-musuh Allah. Wa sijnuhu alladhi yasjunu fihi al-mujrimin. Dan itu juga merupakan sebuah penjara yang akan memenjarakan orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, para pendosa. Wahia al-khizyul akbar. Neraka ini adalah khizyun, yaitu hinaan yang sangat berat. Jadi ikhwah, neraka itu bukan hanya siksaan, tapi itu sekaligus penghinaan terhadap penghuninya. Bayangkan ikhwah, mungkin ketika seorang disiksa, dia akan merasakan siksaan itu, pedihnya siksaan. Tetapi penduduk neraka ketika mereka disiksa, bukan hanya berat siksaan yang mereka rasa, tapi berat kehinaan yang luar biasa yang mereka rasakan juga. Jadi double-double. Di sana ada rasa sakit yang luar biasa dikarenakan siksaan, di sana ada rasa pedih yang luar biasa dikarenakan hinaan, ya, merasa sangat hina, dan juga di sana ada penyesalan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis mengatakan wahiyal khizyul akbar. Neraka ini merupakan hinaan yang sangat berat bagi penghuninya. Wal khusranul azim, dan penyesalan yang sangat dalam. Alladzi la khizyu fawqah wa la khusrana a'zamu minhu. Di mana tidak ada lagi kehinaan yang lebih berat melebihi kehinaan orang-orang yang ada dalam api neraka, dan tidak ada penyesalan melebihi penyesalan orang-orang yang dijerumuskan dalam api neraka. Tidak ada kerugian yang lebih rugi melebihi orang-orang yang masuk dalam api neraka. Demikian ikhwah. Jadi di sini luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka ini bukan hanya siksaan. Ya, siksaan. Dan kalaupun kita katakan siksaan, siksaannya itu siksaan lahir maupun batin. Yang lahirnya Allah siksa jasadnya, batinnya yaitu penghina, rasa hina, rasa rendah, menyesal, dan itu terajut menjadi satu, sehingga apa yang mereka rasakan akan berlipat-lipat ganda. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat sejarah para sahabat, di mana di awal-awal Islam mereka disiksa oleh majikan-majikan mereka. Seperti Bilal disiksa oleh majikannya. Dia rasakan sakit, tapi pada saat itu dia merasa dia sedang berjuang.
Pada saat itu dia merasa dia mulia. Kenapa? Dia sedang bertauhid. Makanya tidak ada satupun yang keluar dari lisannya ketika dia disiksa kecuali ahad, ahad, ahad. Seolah dia mengatakan, oke, kalian bisa menyiksa fisikku, tapi imanku tidak. Fisikku boleh sakit, tapi hatiku tidak. Hatiku merasa tenang. Sehebat apapun kalian menyiksaku, hatiku tenang. Bahkan kalian bunuh, itu fisikku, tapi imanku akan tenang. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sehingga karena kenikmatan batin, roh yang luar biasa, boleh jadi mereka tak merasakan siksaan itu. Tapi beda halnya dengan neraka, ikhwah. Disiksa lahir dan batin. Kehinaan, penyesalan, kerugian yang luar biasa. Itulah yang dirasakan, yang diderita oleh penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala firman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang yang engkau masukkan ke dalam api neraka, faqad akhzaitah, sama artinya engkau telah menghinakan mereka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada satu penolong pun tidak ada satupun penolong untuk menolong orang-orang zalim. Yaitu Al-Imran ayat 192. Dalam ayat yang lain yang disebutkan dalam surat Taubah ayat 63, Allah Subhanahu wa taala firman, Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah. Tidakkah mereka tahu? Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam. Sesungguhnya untuk dia neraka jahanam. Mereka yang berani menentang Allah, berani menentang Rasulullah SAW, fa inna lahu nar jahannam. Untuk dia neraka jahanam. Sampai di situ belum. Khalidina fiha, dan mereka kekal dalamnya. Para penentang Allah, para penentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dicampakkan ke dalam api neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Dzalika khizyul azim, itu merupakan penghinaan yang sangat berat. Di sini nggak disebutkan tentang siksaan yang sangat pedas, yang sangat pedih, tapi hinaan yang sangat berat. Demikian ikhwah, sudahlah azabnya itu pedih, ditambah lagi kehinaan yang sangat luar biasa. Dan ikhwah, kalau di dunia mungkin ada orang-orang yang menghina kita. Kalau ada orang-orang yang menghina kita, ya sudah, kalau kita nggak merasa terhina, aman. Ya, kalau kita tak merasa terhina, aman. Mungkin kita katakan, udah itu ya asumsi dia saja. Orang menghina kita satu hal yang biasa di dunia ini, ikhwah. Yang terpenting kan kitanya. Kita merasa terhina apa tidak? Kalau kita tak merasa terhina, kita tidak merasakan apa yang sedang mereka tuduhkan, sudah selesai. Tapi ikhwah, di dalam api neraka, hina, orang tersebut sedang dihina dan dia merasa dihinakan dan dia pun merasa dirinya hina. Bayangkan ikhwah, itulah dia, ditambah lagi dengan siksaan-siksaan. Makanya di sini disebutkan dzalikal khizyul azim. Ini merupakan kehinaan yang sangat berat. Dalam surat Az-Zumar ayat 15, Allah Subhanahu wa taala firman, Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang paling merugi adalah mereka yang merugi diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, itu merupakan kerugian yang sangat nyata. Ikhwah, bagi para pedagang semasa di dunia, ya biasalah yang namanya rugi. Untung biasa, rugi juga biasa. Setiap orang berdagang itu biasanya ada loss and profit, ada keuntungan, ada kerugian. Bahkan ada yang bangkrut, ya, ada yang sampai gulung tikar, ada, dan itu tidak sedikit. Kalau seorang perusahaannya bangkrut, gulung tikar, tentulah dia pasti akan merasakan kesedihan. Ya sedikit banyak dia akan merasakan kesedihan. Hatinya sedih, ya, hatinya sedih.
Tapi ikhwah, di dunia ketika kita bangkrut, perusahaan kita bangkrut, perdagangan kita bangkrut, kita bisa bangkit kembali. Ya. Oke, harta bisa ludes, harta bisa habis, tapi kita masih ada, diri kita ini masih ada. Selagi kita masih hidup, berarti rezeki masih tetap ada diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja setelah itu rezekinya lebih, atau bisa saja biasa, atau mungkin ada tapi ya pas-pasan. Intinya dia masih tetap bisa hidup. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Dan orang yang sedikit hartanya belum tentu dia seorang yang hina. Bahkan bukan tidak mungkin orang yang kaya raya tapi sebenarnya dia hina. Dia dapatkan kekayaannya itu dengan menjilat atas, mensikut kiri, sikut kanan, menginjak bawah. Dia nggak peduli. Yang penting apa yang dia inginkan dia dapati. Akhirnya dia kaya raya. Tapi sesungguhnya dia itu orang yang hina. Seorang yang sedikit hartanya, ikhwah, bisa saja dia merasa mulia, dia merasa bahagia. Bahkan mungkin bisa saja kebahagiaan yang dirasakan mereka melebihi kebahagiaan yang dirasakan oleh para raja-raja yang dikelilingi oleh kemewahan yang luar biasa. Demikian ikhwan di dunia. Tapi lain halnya dengan akhirat. Lain halnya dengan akhirat. Kalau bangkrutnya akhirat itu luar biasa ikhwan. Tidak ada kebangkrutan yang paling dahsyat melebihi kebangkrutan yang ada di hari kiamat nanti. Seperti yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna mal muflisu fina? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kalian yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan kita? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, yang dikatakan bangkrut dari kalangan kita, ya mereka yang sudah tidak punya harta benda lagi. Kata Rasulullah, bukan itu bangkrut. Ya, bangkrut itu masih bisa bangkit lagi. Apa sebenarnya bangkrut yang hakiki? Beliau mengatakan, al-muflisu fina may ya'ti yaumal qiyamati bis salati was-siyami was-sadaqah. Yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan kita adalah yang nanti di hari kiamat dia datang membawa sekian banyak, seabrek pahala sholat, seabrek pahala puasa, seabrek pahala zakat, dan pahala-pahala ibadah dan perbuatan baik yang lainnya. Walakin hanya sayangnya semasa di dunia waqad syatama hadza, dia pernah mencela orang ini, mencaci maki orang ini. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta orang ini. Wa daraba hadza, dia pernah mukul orang ini. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah orang ini. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya dia harus membayar kezoliman yang dia lakukan di dunia dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia bawa dari dunia. Itu yang dia bayar. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang pernah menzolimi saudaranya, falyatahallal yaum, hendaklah hari ini dia segera minta maaf. Qabla ayyati yaum la dirham wala dinar wala dirham, sebelum datang hari yang tidak ada dirham dan tidak ada dinar pada hari itu. Demikian ikhwah. Kenapa? Karena nanti kezoliman itu akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa. Kalau seandainya fa'in faniyat hasanatuhu, ternyata kalau sudah habis kebaikannya, sementara kezoliman yang harus dia bayar masih banyak, maka diambillah keburukan orang tersebut dan ditimpakan kepada orang yang zalim. Padahal tadi itu dia bawa sekian banyak pahala, tapi habis ludes gara-gara untuk membayar kezoliman-kezoliman yang pernah dia lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Bangkrut. Tidak ada kebangkrutan yang lebih parah dibandingkan kebangkrutan di akhirat. Dan tidak ada yang lebih parah. Kebangkrutan yang tidak ada lebih parah dibandingkan itu. Di atas, dia sudah paling atas. Demikian juga di sini ikhwah. Seorang yang masuk dalam api neraka, dia akan merasa hina. Dan tidak ada kehinaan yang melebihi kehinaan itu. Dan dia akan merasa rugi. Dan tidak ada kerugian yang melebihi dibandingkan kerugian tersebut ikhwah. Itulah dia. Ya, itulah penghuni neraka.
fa kaifa la takunun nar kama wasafna fiha wa fiha minal adzabi wal alabi wa akhzani ma tu'jizu an tastirihi aqlamuna wa an wasfihi alsinatuna. Bagaimana tidak? Neraka itu sebagaimana yang sudah kita sebutkan, di dalamnya ada siksaan yang sangat pedih, di dalamnya banyak kedukaan yang sangat luar biasa, yang sulit untuk kita lukiskan dengan pena kita dan sulit untuk kita ungkapkan dengan lisan kita. Saking luar biasanya, saking dahsyatnya. Lisan kita terasa keluh untuk mengungkapkan. Tidak ada satu kata pun, satu kalimat pun yang bisa mewakili akan dahsyatnya, yang bisa diungkapkan sebagai perwakilan atas gambaran atas dahsyatnya api neraka. Wahia ma'adzalik, dan ditambah lagi khalidatun, yaitu neraka itu kekal, wa ahluha fiha khalidun, dan penghuninya juga kekal dalamnya. Walidzalika fa innal haqqa atala fi dhammi maqami ahli nar fin nar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara panjang lebar, mencela posisi penduduk neraka. Karena apa, ikhwah? Karena emang luar biasa neraka ini. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Furqan ayat 66. Innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Sungguh neraka itu merupakan tempat tinggal yang paling buruk. Di sini Allah menyebutkan mustaqarraw wa muqama. Ya, mustaqarraw wa muqama. Mustaqarraw wa muqama itu memang tempat tinggal ataupun tempat berdiam. Dua-dua maknanya tempat berdiam. Hanya saja perbedaan antara mustaqarra wa muqama. Mustaqarron ini, ikhwah, yaitu tempat berdiam selamanya, itu mustaqarron. Adapun maqama yaitu tempat berdiam tapi temporary, artinya dalam waktu yang terbatas. Ya, dalam waktu yang terbatas. Adapun innaha sa'at mustaqarron, itu merupakan seburuk-buruk, ya, seburuk-buruk tempat tinggal. Ya, seburuk-buruk tempat tinggal yaitu selamanya. Seburuk-buruk tempat tinggal selamanya artinya ini adalah tempat tinggalnya orang kafir yang tidak Allah izinkan sama sekali untuk keluar dari api neraka. Karena semua orang kafir masuk neraka dan mereka kekal dalamnya. Maka mereka dikatakan mustaqar. Ya, tempat tinggal selamanya. Adapun maqamah, ya, dikatakan muqamah, tempat tinggal tetapi tidak selamanya. Ini adalah orang-orang mukmin yang masuk dalam api neraka, yang di satu saat nanti akan Allah keluarkan dari api neraka. Makanya dikatakan innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Ini merupakan tempat tinggal yang sangat buruk, baik tempat tinggal selamanya maupun tempat tinggal pada batasan waktu tertentu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat Shad ayat 55 dan 56. Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab. Demikianlah sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas, la syarra ma'ab, sungguh mereka akan dimasukkan di tempat kembali yang sangat buruk. Apa itu? Jahannam, yaitu neraka Jahannam. Yaslaunaha, di mana mereka akan masuk ke dalamnya. Fabi'sal mihad, sungguh itu merupakan tempat tinggal yang sangat buruk. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah beberapa gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan neraka Jahannam. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Baik. Kita lihat, ya. Kita lihat al-faslul awal, fasal yang pertama, al-jannatu wan nar makhluqatan. Ketahuilah bahwasanya surga dan neraka itu makhluk. Ikhwah, sebagaimana yang sudah kita maklumi, yang ada itu di alam ini, yang ada itu hanya dua. Alam itu, ya,
Sesuatu yang ada itu hanya dua. Imma dia khaliq wa immal makhluk. Imma dia sang pencipta atau yang dicipta. Manusia, alam ini semua yang diciptakan Allah. Makhluqah. Ya. Termasuk arasnya, termasuk qalam, termasuk surga dan neraka, ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Karena hanya dua. Kalau dia nggak khaliq sang pencipta, maka dia adalah makhluk yang diciptakan. Dan surga dan neraka termasuk dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala At-Tahawi fil aqidati salafiyyati allati tunsabu ilaihil ma'rufatu bil aqid tahawiyah. Berkata Imam At-Tahawi dalam akidah salafiyah yang masyhur dinasabkan kepada mereka dengan kitab Akidah Tahawiyah. Apa kata beliau? Wal jannatu wan naru makhluqatan. Sesungguhnya surga dan neraka itu adalah makhluk. La tafniyani abada wa la tabidan. Di mana makhluk ini tidak akan pernah hancur dan tidak pernah binasa atau tidak pernah berakhir. Ini makhluk tapi makhluk yang kekal. Makhluk tapi makhluk yang kekal. Apa ada makhluk yang kekal? Ini dia buktinya. Surga dan neraka. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia yang Allah jadikan untuk menjadi penghuni dalam surga, dan surga itu kekal selamanya, berarti penduduknya kekal dan surganya juga kekal. Gak mungkin penduduknya kekal, surganya habis. Terus kemana mereka? Demikian juga orang-orang kafir yang masuk ke dalam api neraka dan mereka kekal selamanya di dalamnya. Ya ketika penduduk neraka itu kekal, otomatis surga, nerakanya juga kekal. Demikian ikhwah. Jadi bukan hanya surga dan neraka yang kekal, penghuni neraka juga kekal, penghuni surga juga dia kekal. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. La tafniyani abada wa la tabidan. Tidak akan pernah fana, tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah sirna, hilang. Fa inna Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nar qabla al-khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka sebelum makhluk. Wa khalaqalahuma ahlan. Dan Allah telah menciptakan untuk surga dan neraka penduduknya. Jadi ikhwah, di samping Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah juga menciptakan penduduknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dan Allah juga sekaligus menciptakan penghuninya. Faman syaa minhum ilal jannati fadlan minhu. Barang siapa yang apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki orang tersebut masuk ke dalam surga, maka itu merupakan rahmat yang Allah berikan untuk dia. Wa man syaa minhum ilan nar ya'adlan lahu. Dan orang-orang yang Allah kehendaki masuk ke dalam api neraka, itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan, bukan kezaliman. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sebuah hadis kudusi bahwasanya apa kata Allah? Ya ibadi inni haramtu dzulman ala nafsi. Wahai hambaku, aku haramkan terhadap diriku kezaliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Ya. Wa ma dzalamnahum. Kami enggak pernah menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Hanya saja mereka sendiri yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Demikian ikhwah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang ke dalam api neraka, itu bukan kezaliman, itu sebagai keadilan. Sebagai keadilan. Seperti Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang hakim yang adil, dia vonis bagi yang bersalah dapat hukuman seperti ini, maka itu keadilan dia. Ya, bukan kezaliman. Ya walaupun ikhwah, kalau namanya pengadilan di dunia, ya bisa saja muncul kezaliman. Dikarenakan apa? Dikarenakan hukuman, vonis hukum yang diberikan melebihi dari kesalahan yang dilakukan. Demikian. Bisa terjadi seperti itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang masuk ke dalam api neraka, maka vonis hukum itu tidak melebihi dari apa yang dosa yang telah dia lakukan. Taib. Wa kulli ya'malu lima qad furigha lahu. Semuanya masing-masing beramal sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan pada dia. Wa sa'irun ila ma khuliqa lahu, dan dia akan berjalan menuju apa yang telah diciptakan untuknya.
wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Kebaikan dan keburukan sudah ditakdirkan kepada seorang hamba, para hamba. Wa qala Muhammad bin Muhammad bin Abil Izz Al-Hanafi, berkata Muhammad bin Abil Izz Al-Hanafi, syarihul At-Tahawiyyah, yaitu yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, fi syarhihi, dalam kitabnya li hadzal nas. Untuk nas ini apa kata beliau? Amma qauluhu, adapun ucapannya, innal jannata wan nar makhluqatan, adapun ucapan Imam At-Tahawi, ini kata Ibnu Abil Izz. Jadi ikhwah, ada Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah ini ya kecil bukunya, buku pocket ya. Buku pocket, buku kecil. Di situ terdapat matan-matan Aqidah Tahawiyah. Yang menulisnya adalah Imam At-Tahawi seperti yang telah kita bahas. Dan ada juga pensyarahnya. Mensyarahkan matan kitab Aqidah Tahawiyah. Dia pensyarahnya adalah Ibnu Abil Izz. Ya, seorang Hanafi yang bermadzhab Hanafi, tapi akidahnya akidah salaf. Apa katanya? Adapun perkataan At-Tahawi, sesungguhnya surga dan neraka itu adalah dua makhluk. Apa komentar Ibnu Abil Izz? Fattafaqa ahlus sunnati ala annal jannata wan nar ala annal jannata wan nar makhluqatani mawjudatani al'an. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah sudah sepakat bahwasanya surga dan neraka itu dua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah ada sekarang ini. Ya, dia sudah ada sekarang ini. Walam yazal ahlus sunnati ala dzalik. Sampai sekarang ahli sunnah tetap meyakini seperti itu, bahwasanya surga dan neraka itu makhluk ciptaan Allah dan dia sudah ada. Sekarang ini dia sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta nanbaghu nabighatu minal mu'tazilati wal qadariyati fa ankarat dzalik. Hingga akhirnya muncullah kelompok sesat Mu'tazilah dan Al-Qadariyah, di mana mereka mengingkari hal itu. Apa kata mereka? Waqalat, kata mereka, bal yansha'uhumallahu yaumal qiyamah. Kata mereka, oh, sekarang surga dan neraka tidak ada. Jadi kapan adanya? Menurut mereka, menurut akidah Mu'tazilah, Qadariyah, apa kata mereka? Surga dan neraka itu nanti diciptakan Allah di hari kiamat, bukan sekarang, kata mereka. Kenapa mereka bersikukuh meyakini seperti itu? Ya. Wa hamluhum ala dzalika aslihim. Wa hamluhum ala dzalika asluhumul fasid alladhi wada'u bihi syari'atan lima yaf'alullah. Kenapa mereka meyakini seperti ini? Itu dikarenakan ada kaedah-kaedah pemikiran mereka yang salah, di mana mereka menetapkan syariat, aturan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Jadi mereka sepertinya mengatur apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana maksudnya ikhwah? Innahu yanbaghi ayyaf'ala kadza. Bagi mereka seharusnya Allah itu melakukan ini. Wala yanbaghi lahu ayyaf'ala kadza. Dan tidak layak Allah itu melakukan hal ini. Demikian ikhwah. Jadi merekalah sebagai penguji kelayakan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya, ini betul-betul sesat, kufur ikhwah. Bagaimana mungkin mereka berani mengatakan ini enggak layak dilakukan oleh Allah, tapi kalau ini layak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi mereka mengingkari surga dan neraka itu sekarang ada. Menurut mereka surga itu dan neraka itu nanti adanya. Menurut mereka, karena mereka punya keyakinan ada kaedah mereka yang menentukan kelayakan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menurut mereka nggak layak kalau surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang. Demikian. Wa qasu ala khalqihi min af'alihim. Mereka mengkiaskan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba. Fahum musyabbihatu fil af'al, di mana mereka menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan hambanya. Wa dakhalat tajahum fihim, sehingga masuklah pemahaman Jahmiyah ke dalam kelompok ini. Fasaru ma'adzalika mu'attalah, sehingga mereka mentaktilkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya seperti apa ya? Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Tuhan kalian dan malaikat itu bersaf-saf. Bagi mereka enggak layak. Masya Allah datang. Datang itu kan sifat manusia. Datang itu kan perbuatan manusia. Sementara perbuatan manusia, perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan manusia. Jadi nggak layak Allah itu yang datang. Jadi bagaimana? Yang datang adalah perintah Allah, kata mereka. Sehingga mereka katakan Allah itu tidak punya sifat datang. Begitu cara mereka berpikir, ikhwan. Contoh lain misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah marah terhadap orang kafir dan melaknat mereka. Kata mereka, enggak layak Allah itu punya sifat marah. Marah itu ghiliyanud dam, yaitu bergejolaknya darah. Dan ini enggak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan Allah tidak punya sifat marah. Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan. Wa ghadiballahu alaihim. Allah marah pada mereka. Demikian juga ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan radhiyallahu anhum maradu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kata mereka, enggak mungkin Allah mempunyai sifat mencintai. Kenapa? Karena mencintai itu adalah mailul qalbi ila syai', yaitu kecenderungan hati kepada sesuatu. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya sifat seperti ini. Gak layak Allah punya sifat seperti ini. Sehingga mereka katakan Allah tak punya sifat mencintai. Allah tak punya sifat meridhoi. Itulah cara mereka, ikhwah. Mereka dengan akal mereka menentukan kelayakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri telah mengatakan Allah itu mencintai orang-orang berbuat baik. Allah sendiri mengatakan Allah ridho kepada para sahabat. Demikian, ikhwah. Karena dengan alasan kalau kita tetapkan sifat ini ataupun perbuatan ini, maka sama artinya kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu maka kita wajib untuk mengingkari sifat ini. Itulah cara berpikir mereka. Makanya mereka itu, ikhwah, azinallahu wa iyyakum, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa taklima. Dengan pembicaraan. Mereka katakan enggak layak Allah itu punya sifat bicara. Kenapa? Karena sifat bicara itu hanya layak untuk manusia. Itu kata mereka. Demikian, dan banyak hal yang mereka buat dengan alasan ini layak untuk Allah, ini tidak layak untuk Allah. Jadi mereka standar kelayakan bagi perbuatan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ini, ikhwah, ini kekufuran namanya ini, ya, kekufuran. Taib. Kemudian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jadilah mereka mu'attilah. Jadilah akhirnya mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu khalqul jannati qabla al-jazaa'i abasun. Mereka katakan kalau surga itu sudah diciptakan sementara surga itu nanti akan dimasukkan nanti, ya. Adanya diciptakan surga sebelum adanya hari pembalasan itu abas, perbuatan yang sia-sia. Untuk apa Allah ciptakan surga sementara hari berbalas itu nanti di hari kiamat. Jadi apa fungsi surga sekarang? Demikian. Nganggur dong surganya, kata mereka. Wali anna tusirul mu'attalatan mumaddadan mutatawilatan. Berarti surga itu sekarang kalau sudah diciptakan, berarti surga itu sekarang ya tidak ada penghuninya, tapi tidak ada gunanya dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, ini nggak mungkin, kata mereka, ikhwah. Ya, faraddu minan nususi ma khalafa hadhi syari'ah al-batilah allati wada'uha lirabbi ta'ala. Sehingga dengan pemikiran mereka itu mereka menolak dalil-dalil yang jelas, nas-nas yang jelas yang menyelisihi syariat batil mereka, yang menyelisihi keyakinan kebatilan mereka, yang mereka buat sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu cara berpikirnya orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, ya, mereka mengingkari. Dengan alasan itu dia, ya, mereka menjadikan standar kelayakan itu
pada diri mereka, bukan atas dasar Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Padahal ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ahli sunnah wal jamaah dan para salafus saleh terdahulu itu sudah sangat jelas kaidah mereka. Ketika Al-Quran mengatakan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Allah itu punya sifat melihat, Allah punya sifat mendengar. Allah sudah sebutkan kaedahnya sangat gamblang, singkat, padat dan sangat luar biasa. Apa kata Allah? Laisa kamitsli syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwas samiul basir. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Kan sudah jelas. Melihat sifat manusia. Melihat sifat manusia juga ada. Mendengar juga ada pada sifat manusia. Tapi karena Allah muqaddimah, Allah tetapkan dahulu, menyatakan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Berarti sifat melihat dan mendengar yang Allah tetapkan untuk dirinya, ini kan Allah yang menyebutkan. Allah yang menyebutkan, saya itu maha mendengar dan maha melihat. Kan Allah yang menyebutkan tentang dirinya sendiri. Dan tidak ada satupun yang sama dengan diriku, kata Allah. Berarti oke, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Berarti sifat Allah melihat dan sifat mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluk. Karena di awal ayat sudah dikatakan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Selesaikan masalahnya. Demikian. Kenapa kok kita harus mengingkari adanya sifat mendengar, mengingkari adanya sifat melihat? Dengan alasan mendengar dan melihat itu sifat makhluk loh. Ikhwah azallahu wa iyyakum, memang pada makhluk ada mendengar, pada makhluk ada melihat, tapi mendengar dan melihatnya makhluk berbeda jauh dengan melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihatnya makhluk dengan adanya dinding sudah terbatasi. Melihatnya Allah maha dimanapun kita berada. Mendengarnya makhluk dengan adanya ruang terbatas, dengan adanya kedap suara sudah tidak. Ruang kedap suara sudah tidak lagi terdengar dengan suara-suara di balik tembok, di balik ruangan. Itulah pendengaran manusia, itulah pendengaran makhluk. Tapi pendengaran Allah maha, tidak terbatas dengan apapun. Ya. Allah mengetahui suara yang paling pelan yang mungkin disebutkan oleh suara semut misalnya. Dan Allah mengetahui suara yang paling dahsyat. Tidak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi pemikiran orang-orang Mu'tazilah, mereka meyakini bahwasanya surga itu belum ada. Karena apa? Kalau Allah sudah ciptakan surga, berarti surganya nganggur. Fasilitas yang Allah ciptakan yang masih nganggur karena belum ada orang yang masuk surga dan belum ada orang yang masuk neraka. Demikian juga neraka. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan neraka itu sekarang, berarti sekarang masih nganggur. Karena neraka itu Allah ciptakan untuk mengazab orang-orang kafir, mengazab orang-orang durjana, dan sekarang belum ada. Nanti di hari kiamat. Berarti kalau sudah diciptakan, nganggurlah surga dan neraka ini, nggak ada fungsinya. Itu menurut pemikiran mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Lantas bagaimanalah logika kita ataupun cara kita membantah? Karena logikanya ya sepertinya sih betul ya, sepertinya sih betul. Tapi ketahuilah ikhwah, sesat luar biasa. Ya, tidak benar. Dari mana standar kita menilai itu nggak benar? Dari mana standar kita menilai itu nggak benar? Itu nanti akan kita lihat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang merupakan standar kebenaran. Semua yang menyimpang, semua yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, batillah dia. Kenapa? Hak yang sebenarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffaini aula bil mashi min a'lahuma." Seandainya agama itu hanya dengan logika, maka mengusap bagian sepatu bagian bawah itu lebih diutamakan ketimbang mengusap bagian atas. Walakinni ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu a'lahuma. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas. Kalau kita lihat kita punya sepatu, tentu yang kotor itu kan bagian bawah, bagian tapak. Nah, tentu kalau kita ceritanya terkait dengan pembersihan, seharusnya kan yang lebih layak untuk dibersihkan bagian bawah, bukan bagian atas.
Ketika kita mau berwudu, yang seharusnya yang kita usap bagian bawah bukan bagian atas, tapi Rasulullah SAW mengusapnya bagian atas bukan bagian bawah. Kenapa? Allahu a'lam bishawab. Itu namanya syariat, ikhwah. Ketika syariat sudah menentukan dengan sangat jelas, maka haram bagi kita mengutak-atiknya dengan logika kita. Nggak boleh. Ya. Sampai setelah kita logikakan, akhirnya kita bantah atau kita menolak hadis tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, standar benar dan salah adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya kebaikan dikatakan ma'ruf, keburukan dikatakan mungkar. Sehingga disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa dikatakan ma'ruf? Ma'ruf itu dari kata-kata urifa. Arafa, artinya diketahui baik oleh syariat. Mungkar, sesuatu yang asing, diketahui asing oleh syariat. Jadi semuanya kembali Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas Al-Quran, surat-surat ataupun ayat-ayat yang membahas bahwasanya, yang jelas menyatakan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Demikian juga hadis-hadis, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang, yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan sejak dahulu, bukan nanti. Demikian ikhwah. Ya. Baik, semoga itu saja. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan membacakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang jelas menyatakan baik secara eksplisit maupun secara implisit bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan sejak dahulu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 081 989 6543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimana dengan orang yang menyepelekan urusan akhirat lalu hukuman untuk pemakan riba apa? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, manusia itu apabila dia tidak punya ilmu, yang ilmu itulah yang akan, dari ilmu itulah dia bisa mengetahui standarnya. Jika dia tidak punya itu, maka dia akan terjatuh kepada ifrat ataupun tafrid. Ifrat yaitu bersikap ekstrim, tafrid bersikap anggap remeh. Demikian ikhwah. Seperti yang ekstrim tidak dibolehkan, sebagaimana ada 3 orang sahabat yang berkunjung ke rumah Rasulullah SAW bertanya kepada istri beliau tentang ibadahnya Rasulullah. Yang satu mengatakan karena sudah melihat bagaimana ibadah Rasulullah, mereka merasa Rasulullah itu kan sudah dihapus, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kita kan belum. Mereka merasa ibadah yang Rasulullah lakukan itu gak cukup untuk mereka. Maka yang satu mengatakan wallahi inilah aku maula anam. Yang satu mengatakan demi Allah aku akan bangun terus, aku akan sholat tahajud semalam suntuk, enggak tidur. Yang satu lagi mengatakan wallahi inilah asumu wala uftir. Yang satu mengatakan demi Allah aku akan puasa terus. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, begitu. Wala uftir, enggak ada libur puasa. Yang satu mengatakan yang terakhir wallahi inilah atazawajun nisa. Demi Allah aku tidak akan menikahi wanita. Pernyataan mereka ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dibantah oleh Rasulullah SAW. Gak benar seperti itu. Beliau memberikan muqaddimah, wallahi inilah atqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian. Walakinni aku wa anam. Tapi pun demikian pun saya sholat dan aku juga tidur. Wa asumu wa uftir, aku juga puasa dan aku juga berbuka. Wa atazawajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan ketetapanku itu maka tidak termasuk kelompokku. Itu yang ifrat. Ada yang tafrid, menganggap remeh, ya.
Sholat 5 waktu, dia minta diskon 50%. Demikian. Jadi hanya sholat 2 kali sehari. Itu dia lakukan. Itu namanya meremehkan, ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Taib. Ikhwah azallah wa iyyakum. Islam, apabila ada syariat Islam yang dianggap remeh, apalagi sampai dijadikan olok-olok, orang ini bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, jatuh ke kekufuran. Ikhwah, seperti misalnya seorang wanita tak pakai jilbab. Mungkin menurut dia, ya ada orang nggak pakai jilbab itu ada 2. Tahu dia jilbab itu baik, tahu dia jilbab itu bagus, itu syariat Allah. Itu barang siapa nggak berjilbab maka dia berdosa. Maka dalam masalah ini dia dikatakan orang yang tasahul, bermudah-mudah. Demikian. Mungkin dikarenakan menurut dia, ya dia belum sanggup untuk pakai jilbab. Orang ini orang berdosa. Tapi kalau ada yang tak pakai jilbab, muslimah, seorang muslim menyatakan dirinya seorang muslimah tak pakai jilbab, dikarenakan apa? Nggak layak seorang muslimah itu pakai jilbab. Jilbab itu hanya dipakai oleh orang-orang Arab. Karena apa? Karena orang Arab ini syahwatnya itu menggebu-gebu. Sehingga kalau dia melihat ada wanita terbuka rambutnya, gejolak syahwatnya. Akan muncul perzinahan, keinginan untuk berzina. Tapi di Indonesia, kata mereka, itu biasa kita melihat rambut wanita yang tak pakai jilbab, biasa, nggak ada syahwat. Jadi di Indonesia nggak ada masalah nggak pakai jilbab. Ikhwah, yang seperti ini bisa kufur. Ya. Yang seperti ini bisa kufur. Kenapa? Dianggap tidak layak. Dianggap tidak layak. Seperti orang-orang yang mengingkari bahwasanya untuk warisan 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Dia katakan nggak layak ini untuk zaman sekarang. Ya, nggak layak. Dia harus 50-50. Artinya harus sama jatah warisan mereka. Demikian ikhwah. Dia katakan nggak layak. Ini bisa kufur. Jadi orang yang menganggap remeh, ikhwah, tergantung seberapa jauh anggapan remehnya. Kalau dia menganggap remeh sampai mungkin menganggap gak layak syariat Allah, kita mengkhawatirkan dia ini jatuh pada kekafiran, kufur, murtad dari Islam. Tapi kalau dianggap remeh, maksudnya dia tahu sih itu dosa tapi dia belum sanggup gitu, ya. Satu hal yang dianggap masih ringan lah untuk ditinggalkan misalnya, maka dia ini hanya dapat dosa. Demikian ikhwah. Adapun orang yang makan riba, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk dia azab yang sangat pedih. Untuk di dunia saja Allah katakan bahwasanya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan. Itulah orang yang makan riba. Dosanya yang Allah katakan, yang Rasulullah katakan lebih dahsyat dibandingkan berzina dengan ibu sendiri, dan banyak hal, ikhwah, banyak sekali. Intinya jauhkan riba dan jangan remehkan syariat Islam. Kalaupun kita ternyata belum sanggup untuk melaksanakan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa segera diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dari Rustam di Jakarta, Pak. Silahkan pertanyaannya, Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini Ustaz mengenai harta haram. Harta haram apakah itu sudah merupakan takdir Allah atau belum, Ustaz? Nah, mungkin itu aja, Ustaz. Coba diulang, diulang, Pak. Afan, Pak, diulang. Apa tadi, Khi? Baik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sebagaimana rukun iman, ya, sebagaimana rukun iman, kita beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan telah menciptakan penduduknya, dan itu merupakan rahmat dari Allah. Allah menciptakan neraka dan penghuninya, itu merupakan keadaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Lantas apakah harta haram itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi permasalahannya adalah, nah demikian ikhwah. Permasalahannya adalah, ya, dari mana Anda tahu bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang dihadapkan dengan harta haram, ya. Waktu itu dia punya pilihan. Waktu itu dia punya pilihan. Apakah dia akan mengambil harta tersebut ataukah tidak? Ketika syahwatnya, ketika hawa nafsunya, keinginan tamak, ketamakan dia akan harta tersebut, dia terimalah harta haram tersebut. Ikhwah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menghukum dia. Tidak bisa dia katakan, saya ambil inilah yang haram lah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang keliru. Allah mengatakan, imma syakiran wa imma kafuro. Imma dia menjadi orang bersyukur dan dia menjadi orang yang kufur. Dan Allah sudah tahu dia itu bersyukur atau berkufur. Nanti dia itu menjadi kufur atau syukur, Allah sudah tahu. Oleh karena itu, rahimanallahu wa iyyakum, para ulama kita mengatakan bahwasanya al-qadaru sirrullah fala takshifuha. Takdir itu merupakan rahasia Allah. Jangan kalian ungkap-ungkap. Demikian. Jadi kita itu diperintahkan untuk beriman kepada takdir Allah, qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk apa, ikhwah? Diperintahkan untuk berbuat baik. Walakin saddidu wa qaribu, berupaya dan mendekatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha. Saya beri contoh, ikhwah. Kita semua kan yakin bahwasanya hari ini kita pasti ada rezeki. Selama kita masih hidup pasti ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Kemudian ketika kita berdagang, apa harapan orang pedagang ini? Dia mendapatkan rezeki yang melimpah. Itu harapannya, melimpah ruah kalau bisa pada hari itu. Tapi kan dia nggak tahu apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah waktu itu dia akan ada rezeki yang melimpah, ataukah sampai ruah, ataukah mungkin tidak ada rezekinya di hari itu sama sekali? Kan dia nggak tahu. Tapi kan dia tetap berusaha. Dia buka tokonya. Kalau dia pedagang keliling, dia tetap berkeliling. Ya, berkeliling. Walaupun dia yakin bahwasanya Allah sudah tetapkan, tapi dia nggak tahu apa ketetapan Allah itu. Yang penting bagi dia adalah dia berupaya. Apapun hasilnya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Itu artinya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pedagang di pagi hari dia buka tokonya, dia buka rukonya dengan harapan dia mendapatkan rezeki yang melimpah ruah pada saat itu. Tapi apakah dia bisa pastikan? Tidak. Bisa saja satu harian itu tidak ada satu pelanggan pun yang datang membeli dagangannya. Demikian. Tapi ketika dia buka, itu merupakan harapan dia. Biasanya jam 10 sudah ada yang beli buka dasar. Ternyata sampai jam 10 belum juga. Toko masih sepi. Dia berharap dia buka sampai zuhur, semoga ada pelanggan. Sampai zuhur juga belum ada. Dia buka sampai asar dengan harapan semoga sampai asar ada pelanggannya. Demikian ikhwah. Tapi kan dengan keyakinan dia buka toko tersebut dengan keyakinan bahwasanya hari ini Allah selama saya masih hidup pasti ada rezeki. Demikian. Ada dan tidaknya itu serah Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara kita beriman kepada takdir, ya, takdir. Tidak bisa kita katakan seorang koruptor, dia korupsi. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia menuding Allah Subhanahu wa taala gara-gara Allah mentakdirkan itulah maka dia jadi korupsi. Nauzubillah min dzalik. Keliru cara seperti ini. Demikian ikhwah. Ketika seorang membunuh orang lain, matilah orang tersebut. Kemudian dia katakan, loh ini udah takdir Allah. Seandainya Allah nggak takdirkan mati, dia nggak mati. Seandainya Allah tidak takdirkan saya membunuh dia, maka tidak terjadi pembunuhan. Ini kesimpulan yang salah, ikhwah. Ketika dia membunuh, apa yang terbetik dalam hatinya? Kemarahan apa yang sedang dialami? Demikian ikhwah. Sehingga dia memilih, dia harus membunuh. Disitulah dia kenanya, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Makanya ikhwah, kita diperintahkan untuk berupaya dengan upaya yang baik sebaik-baiknya dan berupaya untuk menjauhkan kemungkaran sejauh-jauhnya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Adapun takdir itu terserah Allah Subhanahu wa taala dan kita beriman dengan takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Demikian ikhwan. Makanya tadi di muqaddimah dikatakan Allah menciptakan neraka dan penghuninya, dan itu sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan kezaliman. Demikianlah para pemirsa, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.